pada siang hari ini. Mari kita persiapkan hati kita, budi kita, jiwa kita untuk mendengarkan firman yang akan dibawakan oleh Ibu Ika. Kita buka dengan tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepak sayapnya, ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 rebah di sisimu, walau 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpa kamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Doa pembuka. Allah Bapa yang Maha Pengasih, puji dan syukur kami naikkan ke hadirat-Mu atas segala kebaikan-Mu dan penyertaan-Mu kepada kami hingga siang ini. Dalam pertemuan pendalaman Alkitab yang akan dibawakan oleh Ibu Ika. Ya Bapa yang Maha Rahim, kami mohon berkat dan bimbingan Roh Kudus-Mu. Semoga firman yang kami dengarkan siang hari ini membawa kami dan menuntun kami agar semakin mencintai Engkau dan mencintai sesama kami. Ya Bapa, kami juga mohon bantuan Roh Kudus-Mu agar kami mampu menjadi pelaku firman-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, selamat siang Bapak Ibu semua. Selamat siang.
siang semuanya. Sepertinya kita sudah mulai bertambah nih. Oke, yuk kita mulai. Pembahasan firman kita hari ini temanya adalah berharga di mata Allah. Artinya berharga di mata Allah itu bukan punya harga atau punya apa ya? Artinya berharga itu kita adalah sesuatu yang punya nilai sangat penting untuk Allah. Oleh karena itu, Allah sering menyebut kita dengan biji matanya. Bapak Ibu, kalau misalnya kita membayangkan mata kita satu aja nggak bisa lihat atau sakit atau buram, apalagi sekarang nih ya, contoh sekarang kan kita online, semua online gitu, jadi mata tuh kadang-kadang capek. Mata saya juga sering seperti itu, apalagi kalau kelamaan lihat HP, jadi matanya tuh sampai merem-merem seperti ini, lihatnya seperti ngintip-ngintip gitu, karena matanya pedih dan penglihatannya udah buram. Kalau kita matanya bermasalah, pasti segala sesuatu juga tidak berjalan dengan lancar. Bisa kita bayangkan ya gimana orang-orang yang lahir tanpa memiliki penglihatan. Pasti untuk mereka ya sesuatu banget gitu lah. Kita buka Ulangan 32 ayat 10. Ulangan 32 ayat 10. Ada yang sudah bisa dibacakan? Ada yang sudah ketemu, bisa dibacakan? Ulangan 32 ayat 10. Ulangan 32 ayat 10. Didapatinya dia di suatu negeri di padang gurun, di tengah-tengah ketandusan dan auman padang belantara. Dikelilinginya dia dan diawasinya, dijaganya sebagai biji matanya. Oke, makasih Bu Juli. Kita lihat yang bagian B ya. Lihat yang bagian B. Dikelilinginya, katanya itu pakai huruf besar. Dikelilinginya dia, dianya huruf kecil. Lalu diawasinya, nya-nya juga huruf besar. Dijaganya, nya-nya huruf besar. Sebagai biji matanya, nya-nya juga huruf besar. Jadi artinya, yang artinya itu siapa? Dia itu siapa? Katanya itu siapa? Dan dia itu siapa kira-kira? Dikelilinginya, nya-nya huruf besar artinya pasti Tuhan ya. Nya-nya huruf besar artinya pasti Tuhan. Dikelilinginya, jadi dikelilingi oleh Tuhan. Dia itu berarti kita semua. Kita dikelilingi oleh Tuhan. Tangannya memeluk kita. Kemudian diawasinya, diawasi dengan kedua matanya, diliatin, diperhatikan, jangan sampai kenapa-napa. Lalu dijaganya, dijaga, jangan sampai kenapa-napa juga. Sebagai biji matanya. Bayangin, betapa berharganya kita karena kita dikelilingi, diawasi, dijaga sebagai biji matanya. Kalau tadi saya cerita bahwa kadang-kadang mata saya suka capek. Capek kalau kebayangan lihat HP. Nah, mata itu pengennya merem. Sementara saya masih ada kerjaan yang harus saya kerjakan di laptop.
itu ngelihatnya udah sampai merem-merem, sampai ngintip-ngintip, tapi harus kerja, dan itu tuh pedih sekali matanya. Kadang-kadang saya merem dulu sebentar, beberapa menit, supaya balik lagi ininya, penglihatannya. Nah, mata begitu penting untuk kita semua. Bayangkan kalau kita tidak punya mata. Nah, seberapa pentingnya mata sampai Tuhan menganggap kita tuh adalah biji matanya. Kedua mata Allah adalah kita. Dianggap sama, artinya kita sangat-sangat penting. Dan sangat banyak hal yang dapat dilakukan dengan mata. Artinya, mata itu penting. Mata itu gunanya banyak. Mata itu peranannya banyak. Spesial, sangat-sangat spesial. Karena kalau nggak ada mata, susah, nggak bisa kerja. Dan mata itu sangat berharga bagi Allah. Memiliki nilai yang penting. Artinya kita juga penting, kita berguna, kita mempunyai peranan yang penting bagi Allah, kita spesial, dan kita memiliki nilai yang sangat penting untuk Allah. Contoh, kalau Bapak Ibu punya barang, sesuatu, punya benda yang sangat Bapak Ibu sayang. Kira-kira benda itu bakal dirawat atau benda itu dibiarkan begitu saja, diler gitu aja, dibiarkan berdebu, atau kita masukkan ke kotak, atau misalnya kalau itu pajangan kita kita lap, kita bersihkan. Kalau kita punya sesuatu yang kita suka, kita sayang, benda contohnya, pasti kita akan perlakukan benda itu spesial, lebih daripada yang lain. Kalau kita sayang sama anak kita, pasti anak kita akan diperlakukan lebih daripada anak orang lain. Benar nggak? Ada yang setuju, ada yang nggak? Setuju. Setuju, karena anak itu penting buat saya. Pasangan kita akan memperlakukan pasangan kita lebih daripada yang lain. Karena kita sayang sama dia. Dia itu adalah orang-orang yang spesial. Benda aja, HP aja disayang-sayang, atau misalnya makanan ya. Kalau makanan dulu lagi makan nih, menunya tuh misalnya apa ya? Nasi campur. Nasi campur kan banyak macam-macam ya. Nasi campur B2. Ada siomainya, ada satenya, lalu ada apanya lagi ya? Ada babi merahnya. Nah, misalkan saya tuh paling suka sama satenya. Nah, ada sebagian orang yang akan makan dulu satenya. Ini yang paling enak, saya makan dulu. Tapi ada beberapa orang yang simpen dulu ini, biar nanti dinikmati supaya terasa enak nanti di belakang. Benda, makanan aja seperti itu. Kita yang melakukan, apalagi Tuhan. Artinya kita tuh sangat-sangat berharga bagi Tuhan. Sangat-sangat berarti, sangat spesial, dan kita diperlakukan berbeda. Karena kita dapat privilege, dapat prioritas dibanding makhluk-makhluk ciptaan Tuhan yang lain. Setuju apa nggak setuju? Setuju ya. Karena kita adalah makhluk yang paling mendekati Allah, diciptakan segambar serupa dengan Allah. Kita diberi otoritas untuk menguasai bumi dan isinya. Artinya binatang, tumbuhan ada di bawah kuasa kita. Tapi kadang kita suka lupa. Terkadang kita lupa bahwa kita ini siapa. Jadi kadang-kadang kita merasa bahwa saya nggak punya apa-apa, saya nggak cantik, saya gendut, badan saya kalau orang di tempat saya bilangnya itu jibrut. Jibrut itu gendut nggak terawat gitu. Minder karena kita tidak memiliki apa yang orang lain miliki. Dan kita mulai rendah diri,
Mulai kita merasa tidak berguna, merasa nggak ada harganya sama sekali, merasa aduh bodoh nih, bodoh banget nih, saya ini bodoh banget gitu. Dan mulai mengutuki diri sendiri. Dasar saya bodoh gitu. Dasar saya nggak teliti. Dasar saya malas dan lain-lainnya. Julukan-julukan lain mulai keluar di dalam pikiran-pikiran kita. Ini karena kita lupa siapa kita. Dan ketika kita lupa siapa kita, sebenarnya kan kita tadi apa katanya? Kata Tuhan di Ulangan 32:10, kita ini adalah biji mata Tuhan. Dijaga, dilindungi, diawasi sampai segitunya. Tapi kita suka lupa. Dan kita biarkan dunia mulai mendakwa diri kita. Kita membuka pintu untuk iblis masuk ke dalam pikiran kita. Dan iblis mulai masuk tanpa kita sadari. Mulai mendakwa kita. Aku memang gak pantas. Aku memang gak layak. Aku mundur aja deh. Aku gak bisa. Aku gak mau malu. Itu orang-orang hebat semua. Aku gak sekolah sepinter mereka. Atau itu orang-orang yang high class. Mereka kaya-kaya, pergaulannya juga beda. Aku ini siapa? Mulai kita mendakwa. Padahal tidak seharusnya seperti itu. Dan ketika kita membiarkan iblis dan dunia mendakwa kita dengan pikiran-pikiran yang seperti tadi, maka apa yang akan terjadi? Yang ada bukannya kita akan semakin maju, yang ada kita akan semakin mundur, semakin jatuh, dan semakin terpuruk. Semakin hari kita akan merasa semakin bodoh, semakin jelek, semakin tidak berguna, semakin apalagi yang terus mendakwa telinga kita dan pikiran kita. Saya dosa, saya banyak dosanya, saya jahat. Mana sih orang mau terima saya? Misalnya untuk mereka-mereka yang dianggap sebagai sampah masyarakat. Mulai minder. Namun ketika kita balik lagi ingat Ulangan 32, apa sih yang telah Allah lakukan untuk kita sampai saat ini? Tuhan tuh udah ngapain aja sama kita? Coba kita renungkan. Yang pertama tadi, kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Sampai saat ini, apakah kita masih segambar serupa dengan Allah? Masih menjadi ciptaan Allah yang paling sempurna, yang paling tinggi wewenangnya? Apakah kita sudah berubah? Ada di antara kita yang berubah jadi tumbuhan, atau ada di antara kita yang berubah jadi binatang. Tidak ada kan? Sampai sekarang saya masih jadi manusia. Nggak ada di sini yang tadinya manusia kemudian ketemu lagi udah jadi udah jadi burung misalnya. Nggak pernah kita lihat seperti hal itu. Bisa geger seluruh dunia mungkin ya, manusia berubah jadi binatang, manusia berubah menjadi tumbuhan. Sepanjang kita hidup, ketika kita mulai jadi manusia sampai akhir hidup kita, mengakhiri hidup kita, kita meninggal sebagai manusia. Bukan meninggal sebagai kucing, bukan meninggal sebagai burung. Kita tetap manusia. Jadi, sudah layak dan sepantasnya kalau kita ini terus bersyukur bahwa kita ini manusia, kita ini nggak dijadiin sama Tuhan burung atau misalnya anjing. Kita sekeluarga punya anjing nih ya, senang anjing. Kita nggak dijadiin anjing, walaupun anjing di keluarga saya ini kita sayang semua, tapi di posisi dia tetap binatang. Kita lihat di Kejadian 1 ayat 26. Yuk kita buka sama-sama. Saya bacakan ya, Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita.
supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Nah, ini Tuhan yang berfirman, baiklah kita menjadikan kita. Waktu Allah menciptakan, di situ bukan hanya Allah sendiri, kita berarti ada orang lain. Anaknya, Yesus ada di sana. Menjadikan manusia, menjadikan kita menurut gambar dan rupanya kita. Kayak Allah sama anaknya. Supaya mirip nih, muka-muka kita nih mirip gitu. Bukan matanya sipit, hidungnya mancung ke depan, mulutnya monyong. Nggak enak kan dilihatnya. Menakutkan. Gigi dibentuk sebagaimana rupa sehingga kita tersenyum dengan manis. Tangan, kaki, itu semua agar serupa dengan Tuhan. Lalu kita lihat lagi di Matius 10 ayat 30. Matius 10 ayat 30 dan 31. Bentar. Matius 10 ayat 30. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Nah, dibandingin sama burung pipit, banyak burung pipitnya, sekelompok burung pipit dibandingkan dengan saya pribadi, saya jauh lebih berharga di mata Tuhan daripada burung itu. Rambut pun kita nggak bisa ngitung ya, rambut kita sekepala. Tadi sebelumnya kita bincang-bincang, Doni mulai rontok, saya juga mulai rontok. Kalau rontok rambut kita bisa hitungin, tapi kalau udah banyak lama hitunginnya. Tapi Tuhan tahu seberapa banyak rambut yang ada di kepala kita. Bayangin, seluruh dunia ada berapa ribu juta, berapa miliar, berapa banyak manusia yang hidup di dunia ini. Tapi setiap kepala Tuhan tahu ada berapa jumlah rambutnya. Luar biasa nggak? Artinya kita sangat berarti bagi Tuhan. Kemudian Bapa sampai saat ini masih tetap mengasihi kita. Tidak ada yang berbeda. Apakah kasih Allah dulu waktu saya kecil berbeda dengan kasih Allah sekarang saya yang sudah setengah abad ini? Nggak ada bedanya. Nanti kalau saya sudah nenek-nenek, apa kasih Allah berbeda? Tidak berbeda. Dari awal saya lahir sampai sekarang, sampai nanti saya tua, kasih Tuhan tidak pernah berubah. Kasih manusia berubah ya. Tidak seperti dulu lagi. Kasih manusia terhadap manusia mungkin berubah. Tapi kasih Allah kekal, tetap, selamanya. Kasih Allah adalah kasih yang agape. Yang Allah itu begitu mencintai kita, begitu mengasihi kita, habis-habisan, cinta mati istilahnya sama kita. Nah, apakah kita cinta mati juga nggak sama Tuhan? Kadang-kadang kita suka lupa siapa diri kita. Yohanes 3 ayat 16. Semua hafal pasti. Karena begitu besar kasih Allah sehingga Dia mengaruniakan anaknya, Tuhan Yesus yang satu-satunya, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa. Supaya kita tidak binasa oleh iblis. Supaya hubungan kita dengan Allah
tidak terputus oleh iblis. Ketika hubungan terputus, kita binasa. Tapi kalau kita mempunyai hubungan dengan Allah, kita hidupnya kekal. Karena ketika kita pulang, nanti kita kembali ke kekekalan. Bukan kita kembali kepada kebinasaan, tapi kita kembali kepada kekekalan. Yeremia 31 ayat 3. Dari jauh, Tuhan menampakkan dirinya kepadanya. Dia berkata kepada Yeremia, "Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu, aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu." Kasih Tuhan tidak pernah berubah, terus berlanjut. Kepada siapapun, dia terus mengatakan bahwa dirinya itu sangat mengasihi manusia. Dari zaman Adam sampai nanti zaman manusia terakhir, kita nggak tahu siapa. Tuhan tetap mengasihi. Kasih yang Allah berikan kepada kita adalah kasih yang sempurna. Tidak pernah berubah. Kasih yang agape. Yang cinta mati terhadap kita. Nah, kalau Allah cinta mati sama kita, apa yang telah kita lakukan terhadap kasih Allah? Yang pertama seperti yang tadi di awal saya katakan, bahwa kita sering lupa siapa kita. Kita sering terlena dan tanpa kita sadari kita membuka pintu, membuka celah, membiarkan iblis merasuk di dalam pikiran kita dan mulai dia bekerja di dalam pikiran, di dalam hati, di dalam perasaan. Dan kadang-kadang kita mulai meragukan dan mempertanyakan Allah. Kapan Bapak Ibu semua ketika saya meragukan kasih Allah? Kapan terakhir ketika kita meragukan kasih Allah? Yang pasti saat masalah muncul. Situasi seperti ini, banyak sekali orang yang mulai meragukan kasih daripada Allah. Pekerjaan hilang, gaji dipotong, keluarga meninggal, teman meninggal. Rasanya hidup ini udah mau kiamat. Gitu. Masalah ini belum selesai, udah datang lagi. Sakit. COVID ini mendatangkan bukan hanya banyak orang yang terpapar lalu meninggal, tapi kita tahu sendiri ya, Bapak Ibu, bahwa COVID ini membuat kita berada dalam situasi yang mencekam, yang membuat banyak orang saling curiga. Iya enggak? Nah, kalau kita keluar rumah, virusnya kan nggak kelihatan ya, betul nggak? Virusnya kan nggak kelihatan. Lalu kita ketemu orang, kita nggak tahu orang itu terpapar atau enggak. Jadi kita mulai curigaan sama orang lain. Mulai berpikiran yang enggak. Kalau misalnya kita pas pergi, kemudian berpapasan atau misalnya jalan di sebelah kita ada orang batuk atau misalnya bersin. Kalau dulu sih kita cuek-cuekan ya. Kalau sekarang langsung begini. Dia bersin. Langsung mukanya, dia bersin nih. Jangan-jangan dia COVID. Batuk nih, jangan-jangan dia COVID. Mulai curiga. Berprasangka. Memang kita harus hati-hati, tapi antara hati-hati dan curiga itu dekat banget. Dekat banget. Dan kita tanpa kita sadari, saya percaya karena saya pun mengalaminya. Waktu saya pergi ketemu orang, saya nggak tahu tiba-tiba dia batuk-batuk bersin-bersin. Yang ada kan kita pasti kabur ya, ngejauhin orang itu, nggak bakal kita diem. Ya takut COVID gitu kan. Nah, hari ini kita ada di dalam keadaan yang membuat kita saling mencurigai. Keadaan yang membuat kita mudah sekali untuk meragukan dan mempertanyakan kasih Allah. Mudah sekali kita berkata bahwa apa sih berharga? Kalau berharga kok Tuhan tetap kasih masalah? Kok Tuhan tetap kasih aku hidup yang kurang enak? Misalnya disakiti,
bertengkar. Hari ini juga bukan hanya COVID ya, bukan hanya takut sama penyakit aja, takut sama virus. Tapi kalau kita lihat data, beberapa tahun lalu saya baca satu artikel, melihat data di Wuhan, kasus perceraian di Wuhan kalau tidak salah naik 30% karena lockdown. Artinya orang yang biasanya pergi ke sana, ke sini, mobile aktif ke sana, ke sini, harus diam di rumah. Dan kayak kalau diam di rumah udah biasa ke sana, ke sini, kan kita mulai sumpek, mulai suasana hatinya nggak enak. Dan mulai ketika suasana hati nggak enak, mulai kita keluar kata-kata juga yang nggak enak didengar. Itu akan menjadi bibit pertengkaran. Makanya tidak heran kalau banyak orang yang mengajukan cerai. Nah, iblis mulai bekerja. Dan kita harus selalu hati-hati karena iblis selalu mengintai. Siap-siap, oh hari ini tuh iblis lagi kerjaannya banyak. Gak cuma Tuhan aja yang kerjaannya banyak, iblis juga kerjaannya banyak karena banyak orang yang buka celah. Iblis selalu mengintai seperti singa yang mengaum. Lawan kita adalah iblis. Kita harus sadar dan berjaga-jaga. 1 Petrus 5 ayat 8, sadarlah dan berjaga-jaga. Lawan kita adalah iblis. Iblis, bukan manusia saja. Iblis, dia yang berjalan berkeliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum, yang siap menerkam kita. Singa lagi lapar nih, lihat kita nih, domba misalnya. Lagi muter lah, atau misalnya lagi merumput, ketika si domba itu lengah langsung disergap iblis. Jangan sampai kita buka celah, jangan sampai kita buka pintu lebar-lebar, karena secara tidak sadar kita telah mempersilahkan iblis tinggal merasuki kita dan kemudian kita jatuh ke dalam dosa. Yang rugi siapa? Iblis bersorak-sorak, kita nanggung dosa, Tuhan kita sedih. Yang menjadi ironi saat ini adalah saat kita jungkir balik, berdoa mati-matian, tapi secara tidak sadar kadang kita juga membuka celah untuk iblis. Lewat apa? Lewat sakit hati, kekerasan dalam rumah tangga, disakiti mental atau fisiknya, dibully, kecewa, mendapat perlakuan yang tidak adil, kemudian difitnah, dikhianati oleh pasangan, orang tua yang tidak mau mengakui. Kemudian kita hari gini banyak sekali orang-orang yang miskin materi, kurang sekali, cari duit makin lama makin susah katanya gitu. Dan mungkin kita mulai tidak dipandang oleh manusia, oleh orang. Kita dipandang hanya dengan sebelah mata, dengan sinis. Iman kita mulai goyah ketika sakit penyakit atau kecelakaan, atau saat ini COVID, tiba-tiba orang hari ini sehat, 2-3 hari langsung hilang. Mengagetkan. Dan kita tidak bisa memungkiri kalau kita semua pasti pernah mengalami hal seperti ini. Karena kita bisa sampai di tahapan ini karena kita salah menilai. 1 Samuel 16 ayat 7. Tetapi 1 Samuel 16 ayat 7, tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Nah, kata-kata yang terakhir, bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Jadi kita sering salah menilai. Menilai apa yang dilihat manusia, apa yang dipandang manusia, dan menilai apa yang dipandang oleh Allah.
Bapak Ibu sudah tidak asing lagi kalau kita dengar kata cari muka. Iya kan? Cari muka, terutama kita sering dengar di misalnya di organisasi, di kantor misalnya. Banyak sekali atau sering sekali kita dengar orang yang suka cari-cari muka. Tuhan tidak melihat, tidak memandang sama seperti yang manusia lihat. Apa yang manusia lihat? Nah, ayat di Samuel ini diambil pada saat Samuel datang ke tempat Isai, keluarganya Daud, Isai ayahnya Daud, untuk mengambil Daud menjadi raja, menggantikan Saul. Anak-anaknya Isai itu ada banyak, tapi yang dipilih yang paling kecil. Badannya tidak tinggi, karena itu dikatakan, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku, Tuhan, menolaknya. Tuhan nggak lihat yang parasnya atau yang badannya tegap tinggi. Sebab aku menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Tuhan sih namanya juga Tuhan ya. Dia tahu hati kita sampai segimana. Kita nggak ngomong pun, tanpa kita mengeluarkan satu patah kata pun, kita menyimpannya di dalam hati, berpikiran di dalam pikiran kita, Tuhan tahu. Bu Juli tidak akan tahu apa yang sedang saya pikirkan. Dan saya juga tidak akan tahu apa yang sedang Bu Juli pikirkan sekarang. Tapi Tuhan tahu, karena Dia melihat hati kita. Dia adalah roh. Allah itu adalah roh. Roh yang bisa bercakap-cakap dan berkomunikasi dengan rohnya kita. Makanya Ibu Sheila sering mengajarkan kita bahwa jangan kasih makan hanya tubuh jasmani, tapi tubuh rohani juga. Tubuh roh kita harus dikasih makan. Supaya roh kita ini dapat terus berkomunikasi, dapat terus berelasi dengan roh juga. Kalau makanan, saya makan nasi kotak, kenyang, supaya saya dapat bekerja dengan manusia, dengan sesama manusia. Tapi tubuh roh diberi makan supaya dapat berelasi dengan roh juga, yang tidak kelihatan. Jangan pernah kita cari muka sama manusia, karena manusia hanya melihat. Ini ya, sering banget. Bahkan anak saya punya stikernya. Harta, tahta, wanita. Banyak banget tuh kata-kata seperti itu. Harta, tahta, dan wanita. Apa yang manusia cari? Harta. Tahta. Wanita, ya cowok-cowok pasti cari wanita ya. Kalau sudah punya harta, sudah punya tahta, pasti yang dicari wanita. Kalau dia laki-laki. Karena dia sudah punya segala-galanya menurut ukuran dunia. Nah, nilai diri kita bukan dari hal ini. Tapi nilai diri kita adalah kita yang berharga di mata Allah dengan tidak bercacat dan tidak bercela. Jadi, gak usah kita cari-cari muka ke sesama kita, ke sesama manusia, tapi kita harus cari muka di hadapan Allah, supaya Allah kenal siapa kita. Kalau kita lagi-lagi datang bertemu, lagi-lagi kita ngobrol dengan Tuhan, lama-lama kan kenal Tuhan ya sama kita. Ingat, walaupun Tuhan memang ya ingat, siapapun anak manusia dia, ya siapapun manusia di bumi ini, Tuhan tahu dia itu siapa. Pasti tahu. Tapi kita harus menjadikan diri kita ini berharga, tetap berharga dan tidak bercacat celah. Bukan hanya berharga karena diri kita sudah berharga di mata Tuhan, tapi kita harus mengupayakan supaya kita tetap berharga.
Jangan sampai kita melupakan Allah dan berpaling sehingga kita tidak lagi berharga di mata Allah. Karena begitu banyak kelalaian, begitu banyak dosa yang kita lakukan. Kita harus berprestasi di dalam kekekalan. Untuk sebagian orang yang memiliki apa yang katakan harta dan tahta dan wanita, beberapa orang yang memiliki kenyamanan dunia, jangan membuat kita terlena, tapi kita sama-sama, semua orang, siapapun juga, miskin, kaya, jelek, cantik, cakep, gendut atau kurus, tinggi, pendek, apalagi ya. Kita semua harus berprestasi dalam kekekalan. Berprestasi dalam kekekalan nggak perlu tahta, nggak perlu harta. Berprestasi dalam kekekalan tidak butuh uang. Nggak perlu sekolah harus jadi dokter, baru kita berprestasi. Nggak perlu. Orang yang biasa-biasa dalam pendidikan pun, kalau misalnya maaf, pendidikannya yang orang-orang yang di pedalaman sana kan tidak semua orang punya kesempatan untuk bisa mengenyam pendidikan tinggi. Orang yang di pedalaman sana, kalau dia hanya lulusan SD, tetap dia punya kesempatan untuk berprestasi dalam kekekalan. Tidak butuh uang, tidak butuh pendidikan tinggi, tidak butuh penampilan. Yang dibutuhkan hanyalah hati. Hati yang bersedia mengasihi, mengapresiasi kebaikan Tuhan, dan menghormati Tuhan. Kalau kita merasakan bahwa, aduh Tuhan begitu baik sama kita, pasti kita juga akan berbalik mengasihi Tuhan dengan tulus. Kalau ada orang misalnya teman kita, aduh baik banget, perhatian banget, sayang banget sama kita. Apakah kita akan mencelakai dia? Yang ada kita akan kembali melakukan estafet kasih. Dia kasih sayang, kasih menyayangi kita, kita juga menyayangi dia, dan kita juga akan memberikan kasih sayang yang sama kepada orang lain. Bapak Ibu, jangan kita menilai diri dan mengikuti nilai-nilai dunia yang tadi harta dan tahta. Karena nilai-nilai ini akan menyeret kita kepada keterpurukan, kemerosotan rohani, dan apapun yang dinilai oleh dunia, baik itu kurang atau baik itu lebih di mata manusia, pasti berbeda dengan apa yang baik dan kurang di mata Tuhan. Jadi kita jangan pernah mikirin orang ngomongin apa, pendapat orang tentang kita apa. Banyak orang berkata bahwa nanti kalau saya sukses, saya pasti dihormati. Orang nganggep saya, kalau saya nggak sukses, saya nggak dianggap. Gak usah seperti itu. Terus bekerja, terus lakukan apa yang menjadi tugas kita. Maka ketika kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan menjadi pelaku firman, taat kepada firman Tuhan, maka tahta dan harta itu secara tidak langsung tanpa kita sadari akan kita miliki. Dan itu pasti. Itu pasti. Kita harus terus bergairah untuk memikat hati Allah. Jangan biarkan harapan-harapan dunia yang mengecewakan membuat kita menjauh dan mempertanyakan Tuhan. Kita harus terus bergairah. Dan cara kita agar kita membuat diri kita terus bergairah dan memikat hati Allah, sehingga diri kita semakin lama semakin menjadi pribadi yang berkualitas adalah yang pertama, kita harus menanggalkan ambisi yang memiliki nilai-nilai dunia. Buka baju kita. Miskin tidak punya harta bukan berarti miskin di hadapan Tuhan. Jangan kita lantas rendah diri karena tidak memiliki banyak harta. Waktu beberapa tahun lalu, ketika keuangan saya sedang parah-parahnya, saya juga mengalami hal yang sama.
kita ini masih daging ya Bapak Ibu. Walaupun kita tahu apa yang menjadi patokan-patokan di dalam Alkitab, tapi yang tadi itu tanpa kita sadari, kita membiarkan diri kita dibawa, ditarik oleh iblis kepada kemerosotan. Waktu itu sering saya merasa bahwa saya sangat-sangat tidak pede. Ketemu orang pun saya rasanya gak berani gitu. Padahal orang itu belum tentu bicara apa-apa. Tapi ketika kita ada di dalam posisi tertentu yang ketika tidak memiliki nilai dunia, kita merasa kita tidak punya, aku nggak punya baju bagus, aku mukanya nggak cantik, aku nggak punya tas yang bagus, nggak punya mobil yang bagus, HP-ku jadul, ketemu sama orang pegang-pegang HP, malu. Buat kita menarik diri. Dan saya lihat banyak sekali orang-orang yang seperti saya alami itu. Ketika tidak memiliki banyak harta, ketika tidak elok parasmu, ketika tidak memakai perhiasan, tidak memakai pakaian yang bagus, tidak menyandang jubah tanda kekayaan. Tapi Tuhan kembali mengingatkan kita. 1 Petrus 3 ayat 3. Perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-ngepang rambut, memakai perhiasan emas, atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Ayat 4, tetapi perhiasanmu ialah apa? Manusia batiniah yang tersembunyi dalam perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Jadi Tuhan nggak lihat anting kita, giwang kita, nggak lihat kalung kita, nggak lihat baju kita, nggak lihat jam tangan kita, nggak lihat HP kita, nggak lihat mobil kita, nggak lihat apa lagi ya, nggak lihat apa lagi ya, nggak lihat berapa nol yang berderet di tabungan kita. Tuhan nggak lihat itu, tapi Tuhan hanya melihat perhiasan batin kita. Hati yang tersembunyi yang adanya di dalam, yang tidak semua orang bisa lihat, yang tersembunyi. Tadi saya tidak bisa melihat hati Bapak Ibu yang ada di sini. Sebaliknya Bapak Ibu juga tidak bisa melihat hati saya. Hati saya tersembunyi di tempat yang paling tersembunyi. Tapi Tuhan melihat hati. Tuhan ingin kita memakai perhiasan manusia batiniah yang tidak binasa. Artinya, kita punya hati yang terus terpaut kepada Tuhan, melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Menjadi manusia yang tidak bercacat celah di mata Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita merasa tidak punya sesuatu yang berharga di dunia ini, atau kita merasa miskin dalam arti dunia, kita harus selalu mengingat bahwa kemiskinan yang sebenarnya adalah ketika orang itu tidak memiliki hati yang mau menghormati dan mengasihi Allah. Dia hanya memiliki hati untuk kepentingan nafsu pribadinya sendiri. Terus mengejar apa yang jadi tahtanya, terus mengejar apa yang jadi hartanya, dan terus mengejar apa yang dianggap dunia itu hebat. Tapi dia tidak mengejar apa yang Tuhan inginkan, yaitu hati yang mau menghormati dan mengasihi Allah. Tuhan sangat-sangat marah, Tuhan sangat-sangat sedih ketika kita tidak memiliki hati yang terpaut kepada Allah. Matius 6 ayat 19. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi, Matius 6 ayat 19, di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar mencurinya. Ngumpulin harta, ngumpulin uang, ada pencuri dibobol. Nangis.
ngumpulin baju, ngumpulin rumah, dimakan oleh ngengat. Mengumpulkan apa lagi? Dimakan oleh karat, dimakan oleh waktu. Dalam dunia tidak ada sesuatu yang abadi. Semua berkarat, semua dimakan oleh ngengat. Semua akan hilang, semua akan rusak. Ayat 20, tapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Ayat 21, karena di mana hatimu berada, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Jadi kalau hati kita terpaut pada Tuhan, maka harta kita juga ada di surga. Kalau hati kita terpaut kepada apa yang dunia tawarkan, maka harta kita juga ada di dunia. Nanti terusannya sampai ayat 34 bisa dibaca di rumah ya. Bagus sekali ayat ini. Yang pertama tadi, meninggalkan ambisi untuk memiliki nilai dunia. Jangan cari-cari harta dunia terlalu banyak, terlalu mengutamakan. Bukan artinya nggak boleh kerja ya, harus terus berdoa 24 jam. Nggak boleh, ntar kita nggak bisa makan juga. Kita nggak bisa bayar kuota internet. Tidak seperti itu. Tapi seimbangkan antara apa yang menjadi pekerjaan kita dan apa yang menjadi kebutuhan tubuh rohani kita. Harus seimbang. Nggak boleh kerja terus, lupa Tuhan juga nggak boleh. Nggak boleh Tuhan terus juga nggak kerja, itu juga nggak boleh. Tapi harus seimbang. Yang kedua, menggantikan ambisi dunia dengan ambisi agar Allah mengenal kita. Ora et labora, biarkan Allah melakukan apa yang menjadi porsinya. Kita bekerja dan berdoa. Biarkan Allah membawa kita kepada step-step, level-level, tingkatan-tingkatan kehidupan yang lebih tinggi. Kita tetap bekerja, kita tetap mengasihi Allah. Tanpa sadar kita akan naik. Tanpa sadar, orang akan mulai menghormati kita ketika kita bukan hanya, walaupun kita tidak punya harta yang banyak, tapi kalau kita punya hikmat, kita punya pola pikir yang baik, orang akan menghargai kita, menghormati kita. Oh, dia hebat ya. Pemahamannya di dalam kehidupan luar biasa. Orang akan sama menghormati kita. Kemudian, selain ora et labora, kita juga harus selalu ingat bahwa Allah tetap beserta kita. Immanuel. Ibrani 13 ayat 5b. Aku, Allah, tidak akan sekali-sekali membiarkan kamu dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Jadi kita tidak akan dibiarkan dan juga tidak akan ditinggalkan. Tuhan akan tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Roma 8 ayat 28. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Bagi siapa? Bagi mereka yang mengasihi Dia. Bukan orang-orang yang mengasihi dunia, tapi orang-orang yang mengasihi Allah. Maka Allah akan turut bekerja dalam segala hal. Ora et labora. Luar biasa ya Bapak kita ini. Saya semakin terkagum-kagum, semakin terheran-heran. Aduh, wah, sampai tidak tahu harus berkata-kata apa lagi. Kemudian yang harus kita lakukan adalah mohonkan akan pemeliharaan Tuhan. Seperti apa yang Raja Daud minta di dalam Mazmurnya. Waktu Raja Daud dalam kesusahan, dia harus berperang, kemudian dia juga dikejar-kejar oleh Saul yang iri hati kepada Daud. Daud minta perlindungan, pemeliharaan Tuhan. Dan ayatnya tuh bagus sekali, kita lihat ya di Mazmur 17 ayat 8. Saya minta seseorang bacakan Mazmur 17 ayat 8. Mazmur 17 ayat 8.
Ada siapa yang mau baca? Saya, Cik. Oke, ya. Peliharalah aku seperti biji mata, sembunyikanlah aku dalam naungan sayapmu. Ini Sandy bukan? Oh, ini Cik. Oh, sorry. Mirip suaranya. Oke, thank you. Daud minta pemeliharaan akan Tuhan. Peliharalah aku. Bisa kita katakan pada Tuhan saat ini. Bayangkan aku ini aku sendiri. Peliharalah Tuhan aku ini seperti biji mata. Dan sembunyikanlah aku dalam naungan sayapmu. Sambil berkata itu, sambil kita bayangkan, Tuhan pelihara aku, jangan biarkan aku, jangan lepaskan aku, Tuhan pegang tanganku, Tuhan pelihara, yang artinya dipelihara itu, kalau kita pelihara hewan, atau misalnya kita pelihara tanaman, ya artinya diurus tiap hari, betul nggak? Ibu-ibu mungkin di sini ada yang hari gini juga tanaman lagi booming kan? Ada, Cirosi masih ada nggak? Cirosi masih ada nggak ya? Coba sebentar aku lihat. Oke, Cirosi masih ada kan? Cirosi juga senang tanaman. Yang artinya memelihara tanaman ya setiap hari disiram. Selain disiram, dikasih pupuk. Supaya tumbuhnya bagus. Saya punya hewan peliharaan. Tiap hari saya kasih makan. Berapa minggu sekali saya mandiin. Kukunya diguntingin. Mau supaya peliharaan kita itu terlihat baik. Nah, Daud minta, peliharalah aku Tuhan seperti biji mata. Aku minta dipelihara Tuhan, artinya setiap hari, setiap jam, setiap detik Tuhan kasih makan, Tuhan pegang, Tuhan jaga, Tuhan awasi. Seperti yang tadi di awal kita baca. Setiap hari kita butuh pemeliharaan Tuhan. Setiap detik kita butuh campur tangan Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita lihat-lihat lagi, kita flashback lagi Kak, ke belakang, sudah berapa banyak pemeliharaan yang Tuhan berikan kepada kita. Tidak terhingga, tidak terhitung. Sangat banyak sekali. Berapa banyak mujizat yang telah kita terima. Saya tidak percaya kalau tidak ada satu manusia pun yang tidak pernah mengalami satu mujizat pun. Pasti banyak. Pasti paling sedikit kurang dari 5 pasti ada. Gak mungkin gak ada. Sembunyikanlah aku dalam naungan sayapmu. Kita bayangkan lagi. Sembunyikan aku dalam naungan sayapmu. Kita bayangkan lagi. Aku nih gak bisa apa-apa. Kalau misalnya burung, ketika induknya mengepakkan sayapnya, lalu anak-anaknya masuk di tengah-tengah sayapnya ini, kemudian si ibu memeluk dengan sayapnya, artinya dia akan memberikan perlindungan, dinaungi oleh sayapnya. Jadi Tuhan juga akan melindungi. Bayangkan Daud minta Tuhan dipelihara, peliharalah aku seperti biji mata dan sembunyikan aku dalam naungan sayapmu. Sungguh-sungguh luar biasa. Kita juga harus mohon pemeliharaan Tuhan seperti Raja Daud. Yang terakhir, aku adalah biji mata Tuhan. Zakaria 2 ayat 8. Yuk, aku minta satu orang untuk bacakan juga. Zakaria 2 ayat 8. Zakaria itu, kitabnya berantakan. Zakaria itu ada di bagian Perjanjian Lama
paling bawah sebelum Tobit. Di paling bawah. Zakaria 2 ayat 8. Sebab beginilah firman Tuhan. Aku minta seorang bacakan. Zakaria 2 ayat 8. Sebab beginilah firman Tuhan, semesta alam, yang dalam kemuliaannya telah mengutus aku, mengenai bangsa-bangsa yang telah menjara kamu. Sebab siapa yang menjamah berarti menjamah biji matanya. Oke, makasih. Siapa yang menjarah aku berarti menjamah biji mata Tuhan. Siapa yang mencelakai aku berarti mencelakai juga Tuhan. Tuhan kan Bapa, kita anak. Kita bayangkan saja kalau anak kita disakiti, hati kita juga sakit sebagai orang tua. Sama juga lah Bapak kita. Kalau kita disakiti, didakwa oleh iblis, Tuhan juga sakit hatinya. Dia tidak mau kita sampai terpuruk, terseret, dan merosot. Dia mau tetap memelihara kita. Karena ketika kita lengah, ketika kita jatuh, artinya Tuhan juga jatuh. Biji mata Tuhan juga jatuh di jarah. Kita senantiasa selalu berada dalam perlindungan dan pemeliharaan Tuhan. Allah selalu menyertai kita. Allah sangat-sangat peduli pada kita. Dan Allah juga tidak akan pernah lupa siapa kita. Oh, di sini ada Bu Meirit. Oh, di sini ada Ibu Mel, ada Niar, ada Pak Niko, ada Novi, ada Sandy, ada Cirosi, ada Pangapio, ada Pak Santo dan Bu Santo. Allah tidak akan pernah lupa sama anak-anaknya. Tidak akan pernah satu pun anaknya yang dia lupakan. Jadi Bapak Ibu, kita harus tetap stay berharga di mata Tuhan. Tetap bertahan, pertahankan menjadi biji mata Tuhan. Pertahankan bahwa kita ini adalah berharga. Bukan kita ini tidak berharga. Kita harus selalu tetap mempertahankan bahwa kita berharga. Kita harus selalu mempertahankan bahwa kita dikenal Tuhan. Tetap melekat kepada Tuhan dan tetap memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Karena dengan cara inilah maka kita tidak akan pernah jauh daripada Tuhan. Maka dengan cara inilah Tuhan pasti terus ingat, oh ini anakku yang baik, ini anakku yang rajin, ini anakku yang taat, ini anakku yang setia. Jangan pernah menyimpang, jangan pernah berpaling, bahkan jangan pernah satu kali pun meragukan kasih-Nya, karena di sini kita lihat berapa banyak ayat yang mengatakan bahwa Tuhan sungguh-sungguh luar biasa. Karena ketika kita mulai keluar daripada Tuhan, kita tidak mampu melakukan apa-apa. Kita harus melihat 1 Yohanes 3 ayat 1. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita. 1 Yohanes 3 ayat 1. Betapa besarnya kasih yang diberikan Bapa kepada kita. Sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Yang terakhir, karena dunia tidak mengenal kita. Sebab dunia tidak mengenal Allah. Artinya, dunia tidak mengenal hal-hal yang rohani. Dunia hanya mengenal kenikmatan sementara.
Dunia tidak mengenal hal yang kekal. Dunia mengenal hal yang tidak kekal. Walaupun dunia saat ini memandang kita dengan sebelah mata, tapi kita berharga di mata Tuhan. Walaupun dunia, orang-orang dunia memandang kita dengan mata yang menohok, membuat kita tertunduk, tertuduh, tapi kita berharga di mata Tuhan. Tuhan tidak akan membiarkan kita tergeletak, Tuhan akan tetap memelihara kita. Dan satu yang kita lakukan, dalam musim apapun di kehidupan kita, dalam situasi apapun di kehidupan kita, dalam suasana hati apapun di dalam kehidupan kita, ingat bahwa tangan kita harus selalu menggenggam tangan Allah. Disitulah kekuatan kita untuk terus berjalan di dalam dunia yang menawarkan ketidakpastian. Disitulah kekuatan kita yang terus memampukan kita melangkah dalam lembah kekelaman. Walaupun melangkah dengan air mata, tapi ketika kita berpegang kepada Tuhan, air mata kita dapat diubah menjadi senyuman yang manis dan tari-tarian. Puji-pujian, penyembahan kepada Tuhan, bersyukur kepada Allah. Bapak Ibu, kita semua tetap jadi di mata Tuhan, berusaha untuk tetap dikenal Allah dan berusaha untuk tetap berharga. Karena ketika kita datang ke dunia, kita sudah berharga. Maka jangan kita ketika kembali pulang meninggalkan dunia, kita sudah tidak berharga lagi. Kemana harganya kita? Ditinggalin di dunia. Jangan. Ketika kita pulang kita membawa harga, ketika kita datang kita berharga, ketika kita pulang juga kita sama berharganya, bahkan lebih berharga di mata Tuhan. Tuhan memberkati, semoga kita semua selalu berada di dalam pemeliharaan Tuhan. Amin.